Salam cerdas selaras, sahabat-sahabat Tandapan di mana saja berada di seluruh alam semesta, baik skala maupun niskala. Bertemu kembali dengan saya, Yang Weldo, pengelola channel khusus yang mengupas persoalan-persoalan kehidupan di tataran spiritualitas. Kali ini Yang mengangkat kembali tema mengenal diri sejati sebagai part ketiga, kelanjutan dari konten video sebelumnya, yang berjudul "Ternyata Dirimu Tercipta Oleh Pikiranmu Sendiri". Diri yang saat ini kamu kenali sebagai dirimu bukanlah dirimu yang sebenarnya. Jika keberadaan Tuhan kita gambarkan sebagai samudra, maka dirimu yang sebenarnya adalah partikel terkecil dari air samudranya, sebagai subatomik Tuhan itu sendiri. Hanya saja saat ini dirimu yang sebenarnya sedang terjebak dalam perangkap pikiranmu sendiri yang selama ini memproklamirkan diri sebagai dirimu yang sebenarnya. Oleh karena itu, mengenal dirimu yang sebenarnya merupakan jalan untuk mengenal Tuhan yang sebenarnya sebagai kenyataan itu sendiri. Pikiran dan panca inderamu yang ada di level fisika tidak akan mampu menyaksikan maupun mengalami kenyataan Tuhan yang maha metafisika. Tuhan hanya bisa dijumpai di puncak kesadaran tertinggi yang harus kamu daki dengan cara membebaskan diri dari seluruh keterikatan, termasuk keterikatan terhadap keyakinan dan pemahaman agamamu. Sebagaimana dirimu yang sebenarnya, begitu pula Tuhan yang sebenarnya bukanlah suatu kesadaran. Kesadaran hanyalah anak tangga pendakianmu yang tidak kekal dan mudah berubah. Ikuti dengan seksama konten ini hingga selesai agar tidak terjadi gagal paham. Dan Hyang tunggu komentarmu semuanya atas kajian ini. Salam satu hati. Kok dibantu sampai jin? Jadi semua potensi sudah ada dalam otak kita. Tinggal tergantung bagaimana kita mengelola dan mengenalinya dengan baik. Dan semua kemungkinan bisa terjadi kalau kita tahu bagaimana mengelolanya. Itu. Wah, luar biasa. Kita dalam ada ilmu pengetahuan yang berbicara tentang kemungkinan-kemungkinan ini. Itu yang disebut dengan neuroplastisitas. Itu banyak berbicara tentang kemungkinan yang ajaib dari neuron. Keajaiban neuron ini sampai-sampai membuat dokter yang ahli di bedah saraf sampai-sampai menganggap bahwa kita nggak perlu Tuhan lagi. Kita sudah bisa jadi Tuhan. Kita bisa menciptakan apa saja. Semua kemungkinan ada di sini. Sampai sakmono. Jadi kita nggak perlu khawatir. Biarin orang-orang yang nggak percaya dengan itu ya terhenti di sana dan kita bisa mengembangkannya lebih jauh. Ya, kalau sampai ingin mampu masuk ke wilayah alam metafisika, jelas ada alatnya. Ada alatnya. Gak bisa kalau sampai mengatakan Tuhan ada di dalam diri kita. Tuhan ada di dalam diri setiap apapun. Ya sama dengan air ada di dalam botol. Tapi botol kan bukan air. Ya kan? Tuhan ada di dalam diri kita. Ya tapi dirimu kan bukan Tuhan. Apa botol dengan air itu sama? Ya beda. Jadi Tuhan dengan kita tuh beda. Yang disebut Tuhan ada di dalam dirimu. Siapa dirimu? Ya botol. Botol ini entitas yang sama sekali berbeda. Dia tidak berasal dari air. Kalau dia ngaku sebagai air atau bagian dari air, keliru. Manusia juga seperti itu ya. Hah? Manusia juga seperti itu. Lah iya. Karena yang disebut manusia itu botol. Bukan airnya. Bukan airnya. Yang disebut jati diri itulah baru airnya. Makanya kita dianjurkan untuk mengenali jati dirimu. Tapi jati dirimu itu bukan air. Jati dirimu adalah partikel kecil dari bagian dari air itu sendiri.
Kalau air ini adalah merupakan satuan dari atom-atom, maka jati diri kita adalah atom-atom tadi. Bukan satuannya ini, hanya butiran atom-atom, itu jati diri kita. Bukan airnya, airnya ini yang disebut Tuhan. Kita ini atom-atom, partikel-partikel terkecil dari air. Sedangkan botol ini bukan partikel Tuhan, bukan partikel-partikel Tuhan. Botol ini yang disebut ego. Ego kita itu yang menjadi botol, yang membuat kita tidak mengenal Tuhan, yang membuat kita terpisah dari Tuhan itu ego kita, ya botol ini. Lalu dari mana ego ini? Ego ini bukan ciptaan Tuhan. Ego ini tercipta dari pikiran kita sendiri. Jadi yang menciptakan diri kita ya kita sendiri. Yang sering mengaku sebagai aku. Dia tercipta oleh pikiran kita sendiri, oleh keyakinan kita sendiri, oleh kecerdasan kita sendiri. Ya. Kecerdasan seperti yang katakan tadi, kecerdasan kita itu luar biasa. Saking luar biasanya dia mampu menciptakan kecerdasan lain. Itu yang disebut dengan kecerdasan artifisial. Bahkan kecerdasan ciptaan manusia itu lebih cerdas daripada pikirannya. Nah, contohnya laptop. Ya, kalkulator ya kan? Kalkulator bisa ngitung. Lebih cepat, lebih jelimet ketimbang pikiran kita. Lebih cerdas enggak? Lebih cerdas. Ciptaannya ya. Maka manusia ini diciptakan oleh kecerdasan ciptaan. Oleh karena itu yang disebut manusia itu sama sekali ilusi, tidak ada di mata Tuhan, enggak ada. Karena dia itu bukan bagian dari Tuhan. Yang disebut bagian dari Tuhan itu ya ruh. Sedangkan manusia tidak sadar sebagai ruh. Jadi salah kalau kita mengakui bahwa di dalam diri kita adalah Tuhan. Berarti kita nggak jauh dari Tuhan. Salah. Justru kamu tuh memenjarakan Tuhan. Nah, untuk menemui Tuhan itu gampang. Karena yang membuat kita terpisah dari Tuhan adalah ego, botol. Ya. Ibarat nih botol ya. Sedangkan Tuhan tuh ibaratnya lautan. Nah, botol-botol itu ting kerumbul no lautan. Agar air yang di dalam menyatu dengan air yang di luar ya apa caranya? Ya dihancurkan botolnya. Ketika dihancurkan, kita tuh sudah berada di tengah-tengah Tuhan, hanya dibatasi oleh ini. Iya kan? Sampai ibaratnya di tengah lautan, tapi dibungkus sampai botol-botol. Nggak bisa campur. Jadi untuk menemui Tuhan, ya hancurkan ini bungkusan ini. Sadari bahwa kita ini bukan botol. Ini dianjurkan, kenalilah dirimu yang sebenarnya. Maka kamu akan mengenali aku. Caranya mengenali, yo ini di partai ini sih. Kill your mind if you want to be your light. Bunuhlah dirimu jika kamu ingin menemukan dirimu yang sebenarnya. Berarti kan dekat kita dengan Tuhan. Enggak di mana-mana. Itu kalau kita uraikan seperti itu. Itu uraian secara makrifati kayak ngono. Tapi secara teknologi, secara teknisnya bagaimana bertemu dengan Tuhan itu kan? Iya. Secara teknisnya bertemu dengan Tuhan. Iso tahu dewi nemoni Tuhan. Sedangkan Tuhan itu ada di alam maha metafisika. Kita ini fisika. Fisika ketemu mbek fisika kadang-kadang angel ya padha adohe. Nabi Adam goleki Hawa kadang-kadang gak ketemu-temu ya. Hah? Iya. Sapa sing jomblo kene? Oh aku ya. Ayo, ayo kadang-kadang goleki jodone angel ya. Hah? Ojo mana ketemu Tuhan. Nah ya. Apa yang membuat seperti itu? Pola pikir. Kita dibatasi oleh pola pikir. Kita ditentukan oleh pola pikir.
Kita banyak ditentukan oleh pola pikir kita. Harusnya kita lah yang menentukan pola pikir kita, bukan kita yang ditentukan oleh pola pikir kita. Tuhan itu alam maha metafisika. Kalau kita mau kembali kepada syahadat, coba kita paham dengan syahadat. Bacaannya. Saksi itu tadi. Aku bersaksi. Dalam syahadat itu sebetulnya apa yang kita meyakini apa dalam syahadat itu? Keesaan Tuhan. Dalam syahadat itu hanya ingin berbicara bahwa bisa aku bersaksi bahwa tidak ada isi tanpa wadah dan tidak ada wadah tanpa isi. Muhammad iku wadah, Allah iku isi. Kan gitu? Nggak golek bahasa yang gampang saja, jok sing angel-angel. Jadi kalau sampean ingin ketemu isine, golek ono wadahe. Bisa sampean golek kopi tanpa gelas. Iso sampean ngombe kopi tanpa gelas. Yo gak iso rek. Kalau Hyam sudah ketemu kopinya misalnya gini, nah yang dipegang apanya? Gelasnya. Sing mlebu cangkem apa nih? Isine. Bukan gelasnya sing mlebu rek, isine. Jadi gelas ini hanya penghantar. Muhammad hanya penghantar. Jadi kalau kita ingin ketemu Allah, ya temono Muhammad. Karena dia gelasnya. Tapi siapa Muhammad? Ada yang bilang Jadi kita ini semua Muhammad. Makhluk itu. Nah? Makhluk yang ada di dunia ini Muhammad Roh, semua. roh itu kita semua roh itu Muhammad. Ya, kok enak Iya. Utusan kan, Rasul maksudnya. Semua manusia itu memang gelas, ada. Apa sampean yakin isinya itu adalah benar? Belum tentu isinya ruh. Wong isinya cuma ego ambek nafsu. Masa Tuhan apa gelem apa dijadikan satu ambek ego dan nafsu dalam satu gelas? Ubud dunia itu. Hah? Senangan dunia itu ya. Kalau dalam Hah? kan ubud dunia itu ya. Enggak. Kira-kira nih kalau kita ini gelas, kemudian di dalam kita ada Tuhan, ada nafsu, ada ego. Mau nggak Tuhan bercampur dengan nafsu dan ego? Nggak bisa. Pingin gelas kita ini berisi Tuhan, ya ego dan nafsu ini harus dilenyapkan. Jadi goleo adai. Kalau ingin ketemu isine. Karena isi wadah tidak hidup tanpa isi. Isi juga nggak bisa kemana-mana tanpa wadah. Karena Allah dan Muhammad itu satu kesatuan. Dua yang menyatu. Apakah beda yang sama kita anggap selama ini ya? Beda. Untuk menjadi Muhammad itu nggak gampang. Karena yang disebut manusia, ojo manusia itu mengaku Muhammad, orang yang disebut manusia itu binatang. Manusia itu nggak jauh beda dengan binatang. Bahkan sebutan manusia itu dari kata-kata manas. Manas itu apa? Manas itu pikiran terendah manusia. Otak reptil. Tahu sama otak reptil apa yang dilakukan otak reptil? Cara kerja otak reptil itu mekanis. Beda otak reptil beda dengan otak mamalia lama, beda dengan otak mamalia baru. Kalau otak reptil itu cara kerjanya sangat mekanis dan biologis. Ngelak ngombe. Ya kan? Luwe mangan. Tangi. Sing tangi apa nih? Lah iya wes gak usah diterusno. Ya kan? Itu karena itu juga apa? Itu biologis, kebutuhan biologis kan? Semua kebutuhan biologis itu otak reptil yang melakukan. Ya? Itu otak reptil. Jadi kalau kita mangan, kita seringkali banyak dipengaruhi oleh otak reptil. Cara kerja kita tuh mekanis sekali. Nah, otak mamalia itu adalah dia hanya mengejar yang disukai.
Nek wis gak disenengi yo ditinggal. Itu mamalia lama. Itu otaknya binatang. Kurang bijaksana itu ya. Iya, kalau dia senang dikejar, kalau wis gak senang ya ditinggal. Itu otak binatang. Itu otak binatang. Sudah agak lebih. Dan manusia juga tidak jarang yang dipengaruhi oleh otak mamalia lama. Nah, otak mamalia baru gimana wataknya? Nah, otak mamalia baru ini dia akan mengejar sesuatu yang dia anggap penting. Dia akan mengejar sesuatu yang dia anggap penting lah dalam kehidupannya. Sekalipun untuk mendapatkan itu harus mati. Ya, beda ya otak manusia. Makanya jangan heran, nek teroris bisa dibentuk dari sini. Kalau akhirat dianggap penting. Iya. Wah, dunia ini gak ada artinya kamu. Mencapai ke akhirat makin cepat makin baik. Ya apa cara mati sing cepet, sing enak. Oh, ambek bom. Dan dia berani. Ini karena otak mamalia baru. Otak manusia. Dan itu ada pada diri kita. Kalau kita menyukai sesuatu nek gorong kenek, gak mandek. Dikasih lainnya nggak mau. Nggak mau. Nah itu otak mamalia baru. Beda dengan otak reptil, otak mamalia lama dengan otak mamalia baru. Nah di situ. Jadi kalau kita ingin bertemu dengan Tuhan, golek ono adai. Golek ono. Jadi temuilah Muhammad. Dan Muhammad itu apa? Siapa Muhammad? Muhammad itu ideologis, bukan biologis. Nek biologisnya wis gak ono, wis dipendem no Mekah. Tapi ideologisnya masih hidup sampai sekarang. Tapi sampai lah golongan lho panggonane nanti. Hah? Yang kita selama ini kita apa? Cari. Kita pahami itu seperti ya semua makhluk inilah Muhammad. Enggak bisa. Hanya satu sing kepanggonan iku. Amen presiden. Presiden itu biologis apa ideologis? Hah? Biologis. Enggak bisa. Presiden gak iso didelok. Wong iku isi. Jabatan. Oh, jabatan. Nah iya presiden. Iya kan? Saiki sing dadi presiden Jokowi. Jokowi ki adae, biologis. Iya. Nah kalau Jokowi selesai jadi presiden, terus kemana presiden? Golek ada mana kan? Golek ada mana? Nah kalau Presiden Jokowi sudah selesai jadi presiden, segala urusan bisa kita ngurusnya sama Jokowi. Ya gak iso, Ridwan sudah selesai. Nah kalau katakanlah seorang nabi sudah selesai sebagai wadah, kita masih berhubungan dengan dia, ya gak bisa. Wis gak dadi wadah meneh. Ya golek ana wadah sing liya sing wis dadi gantine. Karena setiap nabi selalu mengatakan sesudah aku akan muncul lagi wadah baru. Nabi Muhammad sendiri juga mengatakan sesudah aku. Nah, cuma Nabi Muhammad nyebutnya ulama warisatul. Siapa ulama? Sudah mampu menjadi wadah yang sebenarnya? Belum. Yang itu cuma ngaku-ngaku ulama. Ilmunya Nabi adalah ilmu mengenal Tuhan dan bagaimana mendekati Tuhan. Bukan ilmu agama. Dan ulama-ulama saiki hanya pandai dalam ilmu agama. Semuanya rekayasa pikiran. Produk dari pikiran. Ilmunya Nabi adalah ilmu mengenal Tuhan dan bagaimana cara mendekatinya. Tauhid itu artinya karakter. Bahwa kenyataan itu karakternya tauhid. Jika kamu menemui sesuatu dalam bentuk yang tidak tauhid, berarti itu bukan kenyataan. Yang tidak tauhid apa? Itu yang disebut syirik. Apa itu? Dualitas. Semua yang dualitas adalah produk pikiran.
Sedangkan agama yang sebenarnya adalah bersumber dari kenyataan. Karena kenyataan itu tauhid. Ngerti nggak? Udan itu tauhid apa enggak? Tauhid. Tapi kalau kita pahami sebagai nilai secara syirik, udan itu bernilai dua. Bisa jadi berkah, bisa jadi musibah. Kadang-kadang Tuhan pun dipahami secara syirik, kadang-kadang Tuhan jahat. Kadang-kadang Tuhan api. Ini memperlakukan Tuhan secara syirik. Seolah-olah Tuhan yang mengabulkan dan seolah-olah Tuhan yang menggagalkan. Padahal terkabul dan tergagal itu karena upaya kita. Kalau kita melakukan sesuatu tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang sudah ditentukan oleh Tuhan, ya gagal. Kalau kita melakukan sesuatu sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang sudah ditanamkan oleh Tuhan, ya berhasil. Itu namanya terkabul juga ya. Iya, ojo keliru. Jadi Tuhan itu telah menentukan hukum pada semua yang ada. Jadi kalau kamu ingin mendapatkan sesuatu, ya ikutilah ketentuan itu. Untuk tahu ketentuan dari Tuhan yang sesungguhnya. Iya. Jadi ketentuan itu. Kita bisa bikin kopi sampai bikin televisi karena kita tahu ketentuan itu. Kalau nggak ada ketentuan, ini soal dia nggak kopi. Nggak bisa. Bisa digagalkan sama Tuhan kalau ketentuannya nggak ada. Masih nggak ada televisi. Kan nggak seperti itu. Begitu pula ilmu tentang bagaimana mengatur hujan atau tidak, itu ada ketentuannya semua. Bukan masalah sulapan. Semua ada ketentuannya. Maka pahamilah ketentuan itu. Rukun iman itu berbicara tentang ketentuan. Rukun iman itu berbicara tentang kenyataan. Bahwa di dalam kenyataan yang tunggal ini hanya ada satu manajer, yaitu Tuhan. Bahwa dalam kenyataan ini banyak sekali komponen-komponen yang diatur oleh setiap komponen diatur oleh manajernya masing-masing. Itu sing disebut malaikat. Kenyataan ini kan terdiri dari berbagai komponen. Ya kan? Komponen-komponen tadi kan bisa dilihat dari secara kecil itu sebagai partikel atom sampai ke tingkat yang lebih tinggi yang disebut dengan pancamahabhuta. Itu yang disebut dengan, kita menyebutnya sebagai 5 unsur dasar alam semesta. Angin, api, air. Dan setiap komponen itu dikontrol oleh satu manajer. Itu yang disebut malaikat. Wong Hindu menyebutnya dewa. Nek wong Islam malaikat iku dewean gak ono jodone. Orang Hindu ada jodohnya. Sebetulnya itu hanya bahasa saja. Kalau dewa hujan, ada dewi hujannya. Kalau dalam Islam sebetulnya malaikat hujan, ya pasangannya hujan. Hujan itulah dewinya. Karena malaikat itu berunsur langit, hujan berunsur bumi. Langit dan bumi itu pasangan. Seperti lingga dan yoni. Islam memang seolah-olah di dalam Islam itu digambarkan malaikat itu ojo ono kelamine nek. Ngene ono kelamine bayangannya wong Islam, wah malaikat kok padha ono ndi kabeh, ngentu kabeh ketane. Bayangannya nek mrono terus. Wis digawe gampang ya, malaikat gak duwe kelamin. Jadi malaikat gak duwe bojo, nek duwe bojo lah. Hah? Karena pengertian laki perempuan itu hanya dipahami secara manusiawi. Dipahami secara biologis. Makanya Islam ketika datang, wis gak usah gawe cerita-cerita kayak Hindu, gawe cerita sing ya kita akhirnya gak tahu apa-apa. Bahkan Linggayoni wis gak usah diceritakan Linggayoni. Dalam Islam digambarkan sebagai apa? Sebagai Al-Kalam dan Lauh Mahfuz. Apa itu Al-Kalam? Al-Kalam itu pulpen atau pena. Lauh Mahfuz buku. Pena itu lingga, buku itu yoni.
Pena itu seolah-olah kemaluan laki-laki, buku kemaluan perempuan. Dalam tradisi Islam, idiom-idiom seksual tidak digunakan karena orang-orang Arab memperlakukan seksual sangat rendah. Orang Arab itu merendahkan perkara-perkara seksual sampai-sampai mereka bisa bermain seenak dewi. Sebelum Nabi loh ya, sebelum Nabi Muhammad datang. Setiap keluarga tuh punya harem sampai 800 bahkan ribuan orang. Semua harem bisa dipakai bergantian oleh seluruh keluarganya. Kan cara hidup yang tidak. Harem itu wanita-wanita budak yang boleh digauli oleh siapapun, mulai dari cucunya sampai kakek. Bahkan di sana wanita nggak ada harganya. Wanita nggak ada harganya sebelum Nabi Muhammad datang. Sampai-sampai satu keluarga begitu dia punya anak wanita, wah memalukan. Sebelum ketahuan tetangganya dikubur dulu. Sampai sedemikian rupa budaya dan peradaban di Arab sehingga Muhammad harus datang di sana. Dan ketika datang tidak lagi menggunakan idiom-idiom seksual sebagai tuntunan. Lalu digunakanlah simbol-simbol. Enggak nek gawe sing padha. Wong-wong Hindu ngomong, "Wah, Islam iku njiplak Hindu." Nah. Goblok wong sing ngene iki. Seolah-olah agama sing yang namanya agama dari dulu sampai sekarang sama, nggak ada yang namanya jiplak-menjiplak. Yang namanya kebenaran itu satu. Hanya orang goblok yang mengatakan bahwa agama ini jiplak ini, agama ini jiplak ini. Itu hanya orang goblok. Super goblok, koplok-koplok. Semua agama itu satu, berasal dari satu kenyataan. Nah itu. Pertanyaannya sampean gurung sudah dijawab atau belum? Oh belum, apa itu? Apa tadi? Hah? Untuk belajar Mi'raj. Nah itu. Kalau dijawab sudah. Tapi kalau untuk bertemunya kan harus praktek. Iya. Itu. Harus mengenai teknologinya. Dan itu harus langsung praktek. Kalau kita jawab hanya wacananya itu ya seperti tadi itu. Itu kan wacana. Iya, golek ana wadahe. Wong sampean mbek sing gawe urip iku wis dadi siji, cuma dipisah ambek botol. Bagaimana pecah ono itu egone sampean lho. Yang memisahkan sampean itu apa? Pikiran sampean itu yang memisahkan diri sampean. Tahu sampean pikiran itu? Pikiran itu bagian dari iblis. Adam ketika dia ingin belajar tentang bahasa, dia minta tolongnya sama iblis. Karena memang kemampuan iblis adalah melakukan penguraian. Karena ketika kita masuk ke wilayah bahasa kata-kata, di sana butuh penguraian. Jadi ojo nyalahno iblis nek punya kemampuannya ke sana, memang itu kemampuannya dia. Kalau api itu membakar, itu memang kemampuan api. Dan sampean bisa menggunakan kemampuan api tadi bakat api untuk kepentingan-kepentingan. Tinggal tergantung tujuannya sampean apa, bakar rumah wong, apa gawe sate. Kan gitu. Begitu pula iblis, kita bisa menggunakannya, memanfaatkannya dalam kebaikan. Tapi kita terjebak oleh efek iblis. Apa efek iblis? Keterpisahan. Karena iblis itu sendiri berasal dari kata-kata ablasah. Ablasah, yang terpisah. Dan kita menjadi terpisah karena itu. Karena kita sering bergaul dengan pikiran kita. Ayo, kalau kita membutuhkan pikiran, dekatilah pikiranmu. Nah, tapi ini wis gak butuh, ya adono rek. Kalau kita mau masak, ya golek geni rek. Tapi ini wis gak masak, ya masa ide geni terus rek. Ya kepanasan kok. Begitu pula kalau kita terus-menerus mendekati pikiran kita, maka kegelisahan, ketakutan yang akan muncul. Karena gelisah dan takut itu watak dari pikiran. Karena pikiran selamanya akan selalu meragu.
Ya memang kewajiban pikiran harus meragukan apapun. Pikiran tuh harus nggak boleh percaya sama siapapun sehingga dia melakukan penyelidikan. Itu tugas pikiran. Ragu terus. Ayo, tapi nek sampean terus-terusan hidup pikiran ragu-ragu terus lah. Membatasi lah. Iya lah. Kalau misalnya kan kalau ragu-ragu kan perbuatan setan gitu ya. Nah iya pikiran itu. Tapi nek diteliti secara ontologi setan itu gak ono, Pak. Setan itu kegelapan. Semua bentuk kegelapan itu setan, Pak. Kalau dalam pikiran kita ini masih ada kegelapan, setan itu adalah bagian dari pikiran sampean. Ya. Setan itu sebetulnya bukan substansi. Dia tidak memiliki wujud. Hakikatnya dia tidak ada. Secara hakikat setan itu sama seperti gelap. Tidak ada. Coba saiki, palenono lampu iki, peteng kan? Urupno lampu iki, padang. Gelap tadi larinya kemana? Kan kena padang. Hah? Karena kesinaran lampu. Lah iya, nek ibarat duwike sampean ilang kok iso digoleki. Lah iso enggak digoleki gelap iki? Gak iso digoleki kan, Pak? Artinya dia memang tidak ada. Iya, bisa digoleki coba. Nek sampean duwe ilang, bisa digoleki. Duitku mau ilang nanti ya. Oh, bisa. Loh ki, gimana nih petangnya? Oh, gelapnya lari kemana nih? Gelap itu memang tidak ada. Gelap itu ilusi. Podo ambek longan ya. Sampe ada longan. Hah? Iya. Nek ono ambene ono longan ya. Gak ono ambene ono di longane ta. Gawe dhewe. Setane gawe dhewe. Jadi setan itu ada, tapi dia bukan substansi. Dia aksidensi, ya. Setan itu ada, tapi dia bukan substansi, dia aksidensi. Apa itu aksidensi? Nah, untuk menggambarkan aksidensi ini gak gampang. Sampean terus sing jenenge apa? Sing jenenge panu. Panu ya. Ya. Panu itu adanya di mana? Kulit. Bisa nggak sampean memisahkan panu dari kulit? Pakai obat kan. Jenenge ngilangno panu gak misahno. Dipisahno iso didekek sendiri gitu. Hah? Nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Kenapa nggak bisa? Karena panu itu bukan substansi. Hidupnya tergantung pada substansi yang lain. Kulit ini substansi. Ada panu atau tidak ada, kulit ini tetap ada. Tapi panu tanpa kulit nggak ada. Artinya panu tergantung pada kulit. Tapi kulit itu bukan panu. Kalau kulit itu panu berarti seluruh kulit bisa jadi panu. Panu merupakan aksidensi dari kulit. Dari mana datangnya panu? Karena dia tidak memiliki substansi, dia tidak datang dari mana-mana. Datangnya panu karena faktor substansi. Kurang bersih. Substansi, dalam diri manusia ada substansi yang tidak sempurna. Substansi yang tidak sempurna inilah yang melahirkan aksidensi. Kalau kesehatan tubuh kita ini enggak 100%, kan berarti kesehatannya enggak sempurna kan? Kalau kesehatannya 90%, berarti 10% penyakit. Nek 50% sehat, berarti 50% penyakit. Jadi kalau kesehatan kita ini 100%, ada nggak penyakitnya? Tidak ada. Jadi yang membuat setan itu muncul karena kekurangan, kurang sehat. Begitu pula pikiran kita juga substansi yang tidak sempurna. Sehingga setan bisa muncul dari pikiran kita. Kalau pengetahuan kita tentang kehidupan ini hanya 90%, berarti 10%-nya adalah kebodohan, ketidaktahuan. Itulah setan. Dan manusia banyak disesatkan oleh kebodohannya sendiri, ya setannya dewi. Nah, ya, yang disebut setan itu pikiran kita yang gelap. Manusia bunuh diri
Itu karena siapa? Kan pikiran yang gelap. Maka agar kita ini sehat, ya sempurnakanlah kesehatan tubuh, sempurnakanlah wawasan pikiran. Tapi yang namanya ruh, dia substansi yang sempurna. Jadi tidak akan mungkin muncul aksidensi. Tuhan merupakan substansi yang sempurna dan Tuhan tidak memiliki aksidensi. Makanya dikatakan bahwa setan adalah musuhmu yang paling nyata. Ya karena setan itu bagian dari pikiran dan bagian dari pikiran kita sendiri, dia nyata bagi kita. Setan itu bukan musuhnya Tuhan, dia tidak ada bagi Tuhan. Gak ketok setan, wong itu bagian dari kita. Dia hanya muncul dalam keterbatasan kita. Tuhan itu gak terbatas, maka dia tidak ada dalam kesempurnaan Tuhan. Wong Tuhan itu seperti matahari, cahaya di atas cahaya. Bisa nggak matahari menemui kegelapan? Bisa nggak? Hah? Bisa. Hah? Kena mendung itu. Enggak, matahari bisa nggak menemui kegelapan? Nggak bisa. Dia sampai bingung kok. Sing goblok aku tah. No ndi wong ngomong ada gelap lho. Aku lho pengen roh gak gelap, gak tahu roh. Iya. Sampai dia bingung, aku sing goblok dhewe ta iki. Kabeh wong kok iso roh kegelapan, aku tok sing gak. Aku sih. Lah, matahari aja sulit mencari kegelapan. Danio sing gak urip, sing cahaya di atas cahaya. Ini kalau kita mau menggunakan logika di sini. Lalu dari mana Tuhan tahu adanya kegelapan? Ya dari keluhan manusia. Makanya ketika manusia mengeluh, ya, nek kon gak ngomong be aku ya aku gak ero. Nek kon ngomong be aku baru tak tulungi kon. Aku gak ero nek kon iku sedang tenggelam dalam kegelapan. Pikirku awakmu sik seneng-seneng lah. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau sampean pengin jawaban sing akurat, ya langsung praktek. Tapi untuk praktek butuh proses. Untuk menghancurkan botol ini. Hah? Untuk menghancurkan botol ini. Ya mengenali jati diri sampean. Untuk belajar menyadari siapa sampean. Sampean lu penunggang, bukan yang ditunggangi. Selama ini sampean tuh ditunggangi oleh botol iki. Dikurung mbek botol iki. Ya botol iki lah pikiran sampean. Pengetahuan sampean, pemahaman sampean, keyakinan sampean. Oleh karena itu hancurkan semua pembatas-pembatas tadi. Wong sesungguhnya Tuhan itu tidak menghijab dirinya. Iya. Sampean sing terkurung mbek iki. Yang terhijab sapa coba? Kita sendiri. Wong Tuhan iku ketok melok-melok. Sing salah sapa coba? Ya kita dibatasi oleh keterbatasan kita sendiri. Dibatasi mbek botol-botol mau. Yo hancurkan botol itu. Karena botol itu tadi sangat tipis, dia berupa pikiran. Yo nek materi. Botol lagi non materi masalahnya. Iku sing disebut apa? Di apa istilahnya ibaratnya kulit ngono jarene apa dilapisi oleh setipis rambut dibelah 7 gitu. Wah, itu kan ibarat saking tipisnya non materi. Nah, ada pertanyaan yang lain? Untuk sementara cukup. Untuk sementara cukup. Cukup ya. Kalau cukup nanti kita bisa apa istilahnya pindah ke sesi lainnya. Ke session lainnya yaitu kita praktek. Praktek melakukan sinkronisasi antara otak kanan dengan otak kiri. Bagaimana mengaktifasi kedua otak ini. Monggo tutup sekarang.